usaha perhotelan, usaha persewaan villa ini akan menjadi wajib zakat karena di dalamnya ada unsur meniagakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa melihat dalam keterangan Kutubut Turas bahwa baju yang kita pakai, bangunan, tanah yang kita tinggali itu tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Namun bagaimana kalau tanah atau bangunan ini kita sewakan atau kita niagakan, seperti misalnya usaha perhotelan, usaha persewaan villa, dan lain sebagainya. Nah, apakah usaha-usaha yang seperti ini tetap tidak wajib berzakat? Nah, sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa dalam harta itu akan memunculkan potensi zakat kalau memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, harta ini bisa berkembang dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 5, dan seterusnya. Seperti misalnya orang memelihara kambing, dari 2 ekor kambing kemudian beranak jadi 4, kemudian beranak lagi jadi 10, dan seterusnya. Maka semakin bertambah, kalau mencapai nisab, orang ini wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, harta ini akan berpotensi kewajiban zakat kalau di dalamnya ada qasdut tijarah, ada kesengajaan untuk meniagakan, menjual belikan atau memperoleh keuntungan dari harta tersebut. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa usaha perhotelan, usaha persewaan villa ini akan menjadi wajib zakat karena di dalamnya ada unsur meniagakan atau memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa nisab zakat dari usaha perhotelan ini? Karena usaha perhotelan ini substansinya adalah uang, maka kadar nisabnya sama dengan nisabnya emas dan perak, yaitu setara dengan 85 gram emas yang dikalikan dengan harga emas pada tahun tersebut. Jadi katakanlah misalnya tahun ini harga 1 gram emas itu 1 juta, dikalikan 85 gram emas, maka totalnya 85 juta. Kalau penghasilannya ini mencapai 85 juta atau lebih, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab? Kadar zakatnya sama seperti emas, yaitu 2,5%. Jadi dari penghasilan yang dia dapatkan dikalikan 2,5%, di situ ada hasil berapa rupiah, itu yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian kapan dia harus mengeluarkan zakatnya? Nah, zakat ini sesuai syariah, kalau kita kembali kepada syaratnya zakat, maka dikeluarkannya kalau sudah haul atau sudah 1 tahun pengelolaan. Namun kalau misalnya dalam 1 bulan ini penghasilannya sudah mencapai nisab, maka orang tersebut boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan itu, atau mungkin dia bisa mengira-ngira. Ini pasti kalau laba saya kumpulkan sampai 1 tahun pasti mencapai nisab, maka dia boleh mengeluarkan lebih awal, sehingga ketika tutup tahun, ketika akhir tahun, dia tidak perlu berzakat lagi. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung zakat perhotelan ini? Cara menghitungnya adalah dari laba yang didapat dari usaha tersebut. Kita bisa memilih salah satu dari 2 pendapat. Pendapat yang pertama, zakat dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan kotor. Jadi dalam 1 bulan dia mendapatkan berapa semuanya? Misalnya ada 200 juta. Nah, 200 juta ini sebelum dipotong yang lain-lain, maka
dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. 2,5% dikalikan 200 juta. Hasilnya berapa? Itu zakatnya. Atau kita bisa memilih cara yang kedua, yaitu zakat dikeluarkan setelah penghasilan ini dikurangi biaya operasional, atau kita sebut biasanya laba bersih. Misalkan dalam 1 bulan dia dapat 200 juta. Nah, 200 juta ini nanti kita potong dengan biaya operasional rutin seperti gaji karyawan misalnya, atau bayar listrik, kemudian biaya kebersihan dan lain sebagainya. Nah, sisanya ini kalau mencapai nisab boleh langsung dikeluarkan zakatnya atau ditunggu dulu sampai haul. Kalau memang dalam 1 bulan sisanya tidak ada, laba bersihnya tidak mencapai nisab, maka boleh dikumpulkan sampai 1 tahun. Kalau sudah mencapai nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Nah, demikian keterangan tentang zakat perhotelan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.